Nah, selanjutnya kita akan memindahkan grafik ini ke samping kanan ya. Kita copy, kita kopas ya. Karena kita akan menghitung jumlah state berdasarkan titik-titik yang sudah ada. Kita blok seperti ini, blok di luarnya ya, supaya semuanya terikut. Blok di luarnya kita tarik ke sini, ke kanan, kemudian ke bawah ya, sehingga semua hingga grafik yang bawah ikut terblok. Kemudian kita klik copy ya, kemudian kita klik di samping sini, kita paste di sini. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan grafik yang sama persis dengan yang di atas, yang di samping kanan. Ya. Nah, kemudian karena garis-garis ini sudah tidak diperlukan, maka garis ini bisa kita hapus. Demikian juga titik M ya. Titik M ini kita bisa hapus. Nah, titik M ini sudah tidak diperlukan lagi. Oke. Titik ini kita biarkan saja, mungkin kita gunakan untuk yang lain nanti ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan L0 dengan V1. Ya, juga kita akan menghubungkan LN dengan VN plus 1. Ya, dua garis ini nanti harus berpotongan di satu titik yang namanya titik delta. Ya, kita akan mencoba membuat garisnya. Nah, perhatikan di sini. Ya, saat membuat garis itu kursornya jangan berada di dalam grafik. Kalau berada di dalam grafik, maka garis ini hanya bisa digambar di area grafik. Ya, pastikan kursornya ada di luar. Sedang ada di luar kursornya ya. Sehingga kita bisa klik insert di sini, kemudian illustration, kemudian shape dan line. Ya, seperti ini ya. Jadi, nah, garis yang kita akan buat itu dimulai dari L0 ya. Dimulai dari L0 sampai P1. Ya, nanti akan kita perbaiki lagi ya ini ya. Ini sementara kita edit ya. Saya buat agak tebal supaya terlihat jelas. Tetapi nanti saat kalian mengerjakan, buatlah garis setipis mungkin ya, Kak, supaya lebih akurat hasilnya. Ya, garis biru. Ini saya hubungkan dengan L0. Ini tidak harus persis ya, tetapi melewati saja ya. Karena kalau persis dia akan terhambat oleh ini ya, tarikan kursor yang ada di titik atau L0 ini. Kita buat seperti ini ya, supaya persis bisa melewati L0. Dan melewati V1 kita panjangkan ya, sehingga nanti bisa berpotongan. Kemudian garis kedua, kita akan membuat lagi ya di sini ya. Garisnya mungkin dari garis ini bisa ya, kita klik, kemudian kita tekan kontrol, kemudian kita tarik ya, dia akan muncul garis ini ya, garis kedua ya. Nah, garis kedua ini juga sama, kita buat melewati LN ya, melewati LN, kemudian kita hubungkan dengan VN plus 1. Kita hubungkan dengan VN plus 1. Ya, sehingga dua garis ini sudah terbentuk ya. Sekarang kita tinggal mencari titik potongnya saja. Oh, ya. Kita besarkan ya supaya kita bisa melihatnya dengan jelas. Nah, di sini ada titik potong ya. Kita lihat ya, memang kalau garisnya tebal ini titik potongnya tidak terlalu jelas di mana ya. Kalau garisnya tipis, hasilnya lebih akurat ya. Oke, kita mengambil satu titik yang ada di sini misalnya ya. Oke, kita arahkan ke titik potong tadi delta ya.
Ya, kita letakkan di titik potong kira-kira di sini. Ya, oke. Ini adalah titik delta. Ya, kita beri nama mungkin ya, insert text box. Ya, kemudian ini kita beri nama delta, namanya pakai insert simbol. Di sini kita pilih, mungkin ini belum ada delta ya, sehingga kita perlu cari di sini. Deltanya ini di mana ini? Ya, kita pakai di sini, pilih simbol saja ya. Ya, di simbol sini kita bisa menemukan delta. Oke. Kita insert, kita close sehingga kita bisa memberi nama titik delta di sini. Oke ya, jadi kita hubungkan dua garis ini tadi berpotongan di satu titik, ya, kita mendapatkan titik delta. Ya, selanjutnya kita akan mulai menghitung jumlah stage ya. Kita mulai dari V1 ya, V1. Nah, V1 ini dia mengalami kesetimbangan dengan L1 ya, seperti kita bisa lihat di skema ini, maka V1 ini berada dalam kesetimbangan dengan L1 ya, sesuai namanya, nomornya sama-sama 1 ya, V1 L1. Dia berada dalam kesetimbangan. Ya, nah, untuk mencari posisi setimbang, kita harus membuat garis tie line. Ya, garis kesetimbangan ya. Jadi kita kecilkan di sini ya, garis tie line itu kita buat itu dengan bantuan ini ya, dengan bantuan garis kesetimbangan yang ada di bawahnya. Ya, seperti yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi kurva yang atas di sini ya, titik yang berada di kurva atas, itu nanti kita tarik garis vertikal ke bawah hingga memotong garis 45 derajat. Ya, kemudian kita tarik garis horizontal hingga memotong kurva. Ya, dari kurva ini kita tarik lagi garis vertikal hingga memotong kurva yang bagian bawah. Ya, jadi kurva yang bagian bawah itu tempatnya L1 nanti ya. Dia setimbang dengan V1. Oke ya, kita coba ya. Jadi nanti V1 kita hubungkan dengan garis 45 derajat, kemudian memotong kurva, kemudian kita naikkan. Itu akan kita dapatkan L1. Ya, sehingga kita perlu garis bantu lagi ya di sini ya. Garis bantu kita buat lagi saja ya. Jadi shape garis ini ya, kita buat garis vertikal ya, dan garis horizontal ya. Garis vertikalnya ini ya saya tebalkan ya. Kemudian saya beri nama warna berbeda ya. Mungkin ini saya beri warna merah saja ya. Saya beri warna merah ya. Kemudian untuk mengetahui bahwa dia benar-benar vertikal, maka kita lihat properti yang ada di sini ya, di size-nya ini ya. Ya, ini masih 0,1 berarti dia sedikit miring. Ya, sehingga supaya vertikal ini kita nolkan. Ya, dia pasti vertikal kalau sudah 0. Ya, kemudian kita buat satu garis lagi ya. Garis horizontal. Garis horizontal begini ya. Kita beri warna merah. Kemudian ini juga kita cek di sini. Oh, ternyata sudah 0 ya. Yang bagian atas ini 0, berarti ini dipastikan horizontal ya. Kemudian garis yang vertikal tadi kita butuh 2 ya, sehingga kita bisa copy, kita klik garis ini ya, kemudian kita klik kontrol, kita geser mouse-nya ke kanan ya, dia akan muncul hasil kopasnya. Ya, sudah kita butuh 2 garis vertikal dan 1 garis horizontal. Ya, dari 2 garis ini kita gunakan untuk membantu ini ya, untuk membantu mencari posisi L1 ya. Dari sini kita hubungkan dengan V1 garisnya. Ya, kita hubungkan dengan V1. Nah, ternyata kurang panjang ya. Ya, sehingga kita bisa perpanjang.
bisa menambahkan dari sini ya, diperpanjang dari sini ya, dari posisi ini bisa ya diperpanjang ya seperti ini sampai memotong garis 45 derajat ya. Nah, setelah itu kita gunakan garis horizontal ya di sini. Garis horizontalnya tidak terikut ya ternyata. Ya, kalau tidak terikut hilang. Oh, ini di sini ya. Oke. Oke, kita buat lagi saja ya. Saat membuat harus berada di luar kotak grafik ya supaya bisa kita pindah-pindahkan ke bagian-bagian yang lebih luas ya. Jadi ini misalnya kita buatnya di sini juga boleh ya. Kita nolkan, kita beri warna merah gitu ya. Ya, kita tambahkan di sini ya. Kita bisa memperbesar ya supaya dipastikan titik potongnya ini persis ya. Nah, kita bisa perbesar. Mungkin ini bisa kita pendekkan ya. Nah, supaya pas memotong kurva. Ya. Ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita butuh garis vertikal yang kedua ya. Yang ada di atas tadi ya. Nah, ini kita turunkan ke bawah. Ya, seperti ini ya. Jadi kita potongkan seperti ini. Nah, titik potong. Oh, ini terlalu panjang ya. Jadi saya pendekkan saja. Nah, seperti ini. Kalau dipendekkan yang memendek yang bawah ya. Sehingga kita geser manual menggunakan kursor saja ya. Ya, oke. Seperti ini. Ya. Oke, kita pendekkan manual seperti ini aja. Hingga memotong kurva ya. Tetapi kalau ini belum nol, kita nolkan. Ya, sudah seperti ini ya. Nah, titik potong dengan kurva ini itu adalah titik L1. Ya, karena V1 berada dalam kesetimbangan dengan L1. Nah, ini kita beri tanda ya. Nah, ini adalah posisi dari L1. Kita kopas dari sini saja ya. Kita tarik seperti ini, kalau kita tekan kontrol maka dia akan muncul hasil kopasnya. Kita ganti nama menjadi L1. Ya, L1 kita tempatkan di sini. Gitu. Ya, selanjutnya L1 ini kita hubungkan dengan delta, titik delta ya. Kita buat garis lagi ya hingga memotong titik delta. Ya, kita kecilkan ya supaya bisa terlihat sampai deltanya. Ya, gitu. Kemudian garisnya kita bisa mengambil garis yang warna biru ini ya, kita copy supaya kita tidak perlu membuat garis lagi. Sekali lagi kita tekan kontrol ya sampai muncul tanda plus, kemudian mouse kita geser ke kanan. Ya, dia akan muncul hasil kopinya. Ya, kemudian kita hubungkan L1 ini ya, kita hubungkan dengan delta. Ya, kita hubungkan dengan delta. Kita besarkan ya supaya titik potongnya bisa ini bisa detail. Garis yang tengah ini tadi ya. Boleh kita lewatkan di sini supaya letaknya tidak terganggu oleh attachment otomatis ke titik delta ini tadi ya. Ya, kita panjangkan asalkan dia bisa memotong titik merah ini tadi, titik delta. Nah, di sini garis ini tadi akan memotong kurva lagi yang bagian atas. Ya, titik potong ini itu adalah V2. Jadi kelanjutannya ya. Jadi ini kita beri tanda lagi di sini. Ini V2.
Ya, P2 ya, namanya kita copy dari sini saja ya. P2 ya, ini P2. P2 itu akan kita cari pasangannya. Ya, pasangannya adalah L2. Ya, pasangannya itu kita dapatkan dengan bantuan seperti tadi ya. Kita turunkan garis ke bawah, kemudian horizontal, kemudian naik ke atas. Sehingga nanti kita akan mendapatkan titik L2. Ya. Nah, untuk garis vertikal horizontalnya tadi, kita tidak perlu membuat baru ya untuk setiap L1, L2, L3 dan seterusnya tidak perlu membuat baru. Ya, sehingga kita cukup menggeser-geser saja ya garis yang sudah kita pakai sebelumnya. Ya, jadi ini kita geser ya. Dari awalnya itu kita gunakan untuk V1, sekarang kita gunakan, oh ini keliru menggeser ya. Pastikan ini di garis merah ini ya. Oke, kita geser hingga memotong V2. Ya, kita besarkan ya supaya akurat ya. Memotongnya ini bisa akurat ya. Oke, pas ya. Kita anggap saja pas di sini ya. Dia akan memotong ke bawah. Ya. Ya, ini kurang panjang ya. Sehingga kita panjangkan dari drawing tools. Ya, di sini kita tambahkan panjangnya hingga memotong garis 45 derajat. Ya, oke ya, sudah memotong. Sekarang ini kita sesuaikan ya, garis horizontalnya ini juga kita pasang di sini sekarang. Oke. Ya, kemudian ini titik potongnya juga perlu di sini. Nah, kira-kira titik potongnya di sini ya. Oke, sekarang kita naikkan ke atas, ternyata kurang panjang ya ini ya. Kurang panjang sehingga ini kita tambahkan saja di sini. 7,3 ya, terus ini kita geser ke atas saja ya. Nah, kita mendapatkan titik yang baru sekarang ya, yaitu titik L2. Ya, L2 itu pasangan dari V2. Nah, ternyata V2 ini, ternyata L2 ini sudah melewati LN ya. Dia sudah melewati LN. Sehingga pencarian stage kita itu sudah selesai ya. Jadi penggambaran state itu akan selesai jika sudah melewati LN. Ya, kebetulan di sini baru L2 itu sudah melewati LN. Ya, tetapi kalau state-nya 10, ya berarti bakal L10 atau L11 baru melewati LN. Ya, demikianlah ya. Jadi ini sudah selesai ya, cukup 2 state ya. Ya, tetapi karena ini melewati LN, maka berapa state yang diperlukan pada kondisi ini? Nah, bukan 2 state ya, tetapi karena ini melewati LN, ya kita bisa menuliskannya mungkin 1,9 gitu ya. Kita bisa menghitungnya secara detail atau menggunakan perkiraan. Ya, kalau ini lewatnya hanya sedikit, ya berarti anggap saja 1,9 gitu ya. Ini karena hampir berimpit dengan LN ya. Jadi berapa jumlah state yang diperlukan? 1,9. Nah, itu jawaban kesimpulannya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa dipahami, dan untuk memahami ini mungkin bisa dicoba berulang-ulang ya, ditonton berulang-ulang, kemudian bisa sambil praktek ya. Jadi praktek itu perlu ya. Jadi kalau cuman nonton aja belum tentu bisa paham, tetapi kalau praktek berulang-ulang itu akan lebih mudah untuk memahami penyelesaian soal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua.